Inter Milan bersiap kembali ke lapangan setelah jeda internasional dengan skuad yang hampir lengkap. Pelatih Simone Inzaghi telah menentukan komposisi pemainnya, meskipun masih harus menghadapi absennya beberapa pilar utama. Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, dan Piotr Zielinski masih dalam pemulihan cedera, sementara Alessandro Bastoni harus absen karena skorsing. Menurut laporan dari Sky Sport, Marko Arnautovic diperkirakan akan menjadi starter di lini depan untuk berduet dengan Marcus Thuram. Sementara itu, Joaquin Correa dan Mehdi Taremi kemungkinan besar akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Di bawah Mistar, Yann Sommer tetap menjadi andalan di posisi kiper, dengan 3 bek di depannya, Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, dan Carlos Augusto, yang unggul dalam persaingan dengan Jan Bisek. Matteo Darmian akan kembali mengisi posisi bek kanan, sedangkan Federico Di Marco akan beroperasi di sisi kiri. Lini tengah Inter akan diperkuat oleh trio Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Henrikh Mkhitaryan. Mengalahkan Udinese menjadi target utama Inter Milan untuk tetap memimpin klasemen dan memberikan tekanan kepada Napoli, yang malam ini akan menghadapi laga besar melawan AC Milan, tim yang juga akan menjadi lawan Inter di Coppa Italia pada Rabu mendatang. Simone Inzaghi menyadari bahwa dalam beberapa bulan ke depan, ia harus mempertimbangkan setiap keputusan dengan matang, dimulai dari pertandingan hari ini di San Siro. Menurut La Gazzetta dello Sport, Inzaghi akan kembali menerapkan strategi rotasi pemain yang terukur. Dalam susunan pemain yang diperkirakan untuk laga melawan Udinese, Inter dipastikan tanpa Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries yang cedera, serta Alessandro Bastoni yang absen karena skorsing. Sang pelatih mempertimbangkan untuk mengistirahatkan Nicolo Barella dan memberikan kesempatan kepada Davide Fratesi sebagai starter sejak menit pertama, didampingi oleh Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan di lini tengah. Sementara di lini serang, Marko Arnautovic lebih diunggulkan dibandingkan Joaquin Correa untuk berduet dengan Marcus Thuram. Ada 2 alasan utama mengapa Inzaghi memilih Arnautovic. Pertama, performanya yang semakin membaik dalam beberapa laga terakhir, sangat berbeda dibandingkan awal musim. Kedua, faktor fisik, karena Udinese dikenal memiliki pemain-pemain dengan postur tinggi. Dengan absennya Bastoni dan Dumfries, keberadaan Arnautovic akan sangat penting dalam duel bola mati. Di lini belakang, Inter kemungkinan akan bermain dengan 3 bek di depan Yann Sommer, yang terdiri dari Jan Bisek, Francesco Acerbi, dan Carlos Augusto. Sementara Matteo Darmian dan Federico Di Marco akan mengisi posisi bek sayap. Inter Milan kemungkinan besar harus bermain tanpa Denzel Dumfries pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Bayern Munich. Proses pemulihan bek sayap asal Belanda itu, yang mengalami cedera pada otot paha kanan, berjalan lebih lambat dari perkiraan. Menurut La Gazzetta dello Sport, target awal Inter adalah mempersiapkan Dumfries agar bisa tampil dalam laga tandang ke Munich pada 8 April. Namun, harapan tersebut semakin menipis, dan saat ini kecil kemungkinan ia akan pulih tepat waktu. Bahkan, absennya Dumfries di laga tersebut hampir bisa dipastikan. Tim medis Inter kini fokus untuk mempersiapkan Dumfries agar bisa kembali pada leg kedua yang akan digelar di San Siro pada 16 April. Kabar baiknya, jeda internasional telah memberikan waktu bagi Matteo Darmian, Federico Di Marco, dan Nikola Zalewski untuk pulih, sehingga Inter tidak lagi mengalami krisis pemain di sektor sayap. Inter Milan terus menunjukkan performa impresif di Serie A musim ini dengan berhasil mengumpulkan 64 poin dalam 29 pertandingan yang telah dimainkan. Torehan ini menegaskan konsistensi Nerazzurri di bawah asuhan Simone Inzaghi, yang telah membawa timnya meraih 60 atau lebih poin dalam 3 dari 4 musim terakhir. Sejak kedatangan Inzaghi sebagai pelatih, Inter selalu tampil sebagai salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara. Sebelumnya, mereka mencatatkan 60 poin pada musim 2021-2022 dan bahkan mencapai 76 poin musim lalu. Tren positif ini mencerminkan stabilitas serta efektivitas strategi yang diterapkan oleh sang pelatih. Tak hanya di era Inzaghi, Inter juga pernah mencapai pencapaian serupa dalam sejarah kompetisi. Dalam 12 edisi Serie A sebelumnya, mereka berhasil mengumpulkan 60 poin pada musim 2009-2010, 64 poin pada 2019-2020, dan 71 poin pada 2020-2021. Statistik ini menunjukkan bahwa Inter tetap menjadi kekuatan dominan di sepak bola Italia. Dengan performa yang solid dan koleksi poin yang terus bertambah, Inter Milan kini semakin kokoh dalam persaingan papan atas Serie A.
Para penggemar berharap tim kesayangan mereka mampu mempertahankan tren positif ini hingga akhir musim dan kembali meraih kejayaan di kancah domestik. Hakan Calhanoglu kembali dalam kondisi prima setelah jeda internasional, yang menjadi penyegar bagi gelandang Inter Milan tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, Calhanoglu tiba di fase akhir musim dengan performa terbaiknya, tepat saat Nerazzurri berjuang untuk meraih semua target mereka di Italia dan Eropa. Dalam 7 pertandingan terakhir bersama Inter, Calhanoglu hampir selalu tampil menentukan, baik dalam mencetak gol maupun memberikan assist. Jika ditarik lebih luas hingga level tim nasional, statistiknya menunjukkan kontribusi 6 gol dan assist dalam 9 pertandingan, menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh dalam skuadnya. Momen ini menjadi krusial, mengingat awal musim yang tidak terlalu mudah bagi sang gelandang. Kini, Inter sangat membutuhkan performa terbaik dari Calhanoglu untuk mengejar ambisi besar yang telah dirancang oleh pelatih Simone Inzaghi. Sang pemain pun memiliki tekad kuat untuk meraih semua target bersama timnya. Calhanoglu menginginkan segalanya, sama seperti pelatihnya dan seluruh tim Inter. Bukan hanya ingin bermain di semua pertandingan yang mungkin, tetapi juga memenangkannya, termasuk semua trofi, baik tim maupun individu. Bagi seseorang yang menyebut dirinya gelandang terbaik di dunia, mungkin ini bukan sekadar utopia, tulis Gazzetta dello Sport. Dengan performa yang semakin meningkat dan ambisi besar yang ia miliki, Hakan Calhanoglu siap menjadi motor utama Inter dalam perebutan gelar di berbagai kompetisi musim ini. Francesco Acerbi masih memiliki kontrak dengan Inter Milan hingga 2026, tetapi dalam perpanjangan terakhir, klub menyertakan klausul keluar sepihak. Keputusan ini diambil karena faktor usia B berusia 37 tahun itu serta riwayat cedera yang mempengaruhi sebagian musimnya. Selain itu, dengan kedatangan Oaktree, Inter diperkirakan akan lebih fokus berinvestasi pada pemain muda, termasuk dalam hal gaji. Awalnya, manajemen Inter merasa mempertahankan Acerbi terlalu berisiko, terutama dengan performa apik Stefan de Vrij. Namun, seperti yang ditulis oleh La Gazzetta dello Sport, situasi sekarang berubah drastis. Musim ini, ex-pemain Lazio itu berhasil meredam striker top seperti Matteo Retegui, Erling Haaland, untuk kedua kalinya setelah final Istanbul, Romelu Lukaku, dan Maiskin. Performa impresif ini membuat manajemen Inter mempertimbangkan ulang masa depannya di klub. Meski belum ada keputusan resmi, tidak menutup kemungkinan Inter akan merevisi rencana mereka terkait Acerbi. Namun, untuk saat ini, sang bek tengah harus fokus menghadapi tantangan baru di lapangan, yakni duel melawan Lorenzo Lucca, Santiago Gimenez, dan Harry Kane. San Siro akan menjadi senjata utama bagi Inter Milan dalam beberapa bulan ke depan, saat mereka berjuang di 3 kompetisi sekaligus, Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia. Dari 9 pertandingan penting yang akan dijalani oleh tim asuhan Simone Inzaghi, 6 diantaranya akan berlangsung di hadapan pendukung setia mereka. Dalam hitungan La Gazzetta dello Sport, derby melawan AC Milan pada Rabu malam juga termasuk, meskipun secara teknis Inter berstatus sebagai tim tamu. Setelah menghadapi Udinese hari ini dan menjalani derby della Madonnina di Coppa Italia, Inter akan menjalani 2 laga tandang ke markas Parma dan Bayern Munich. Namun, setelah pertengahan April, mereka akan lebih sering tampil di San Siro, yang diharapkan menjadi faktor penentu dalam perjalanan mereka. Para pendukung Inter tampaknya memahami pentingnya momen ini, tulis La Gazzetta dello Sport. Sejak Desember lalu, rata-rata jumlah penonton di San Siro sempat turun di bawah 70.000, tetapi laga melawan Udinese menandai titik balik. Tiket telah habis terjual beberapa hari sebelum pertandingan, dengan hanya beberapa kursi tersisa dari pemegang tiket musiman yang tidak hadir. Hal yang sama diprediksi terjadi untuk laga melawan Cagliari pada 12 April, saat Inter kembali berlaga di kota Milan. Mantan bek Torino dan Napoli, Giovanni Francini, turut memberikan pandangannya mengenai persaingan ketat di Serie A musim ini. Dalam wawancara dengan Tutto Mercato Web di sela-sela peresmian Passeggiata Paolo Rossi, jalur pejalan kaki yang terletak di sisi pegunungan kawasan pesisir Amerigo Vespucci, Ronchi, dekat Massa, Francini menyoroti keunggulan Inter Milan dan tantangan yang dihadapi Napoli dalam perebutan gelar juara. Menurut Francini, Inter memiliki keunggulan signifikan berkat kedalaman skuad yang lebih baik dibandingkan tim-tim pesaingnya. Inter jelas lebih diunggulkan, mereka memiliki skuad yang lebih dalam, ujarnya. Namun, ia juga menilai bahwa Napoli bisa memiliki keuntungan tersendiri dalam persaingan ini. Napoli mungkin memiliki keuntungan karena memainkan lebih sedikit pertandingan.
Ini bisa menjadi satu-satunya kelemahan bagi Nerazzurri, tambahnya. Pernyataan Francini ini mencerminkan dinamika persaingan di Serie A, di mana jadwal padat dan rotasi pemain menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan sebuah tim. Dengan Inter yang terus menunjukkan dominasi di Liga, serta Napoli yang berusaha bangkit dan mempertahankan posisinya, perburuan gelar musim ini dipastikan akan semakin menarik hingga akhir musim. Jurnalis sepak bola ternama, Fabio Caressa, dalam program DJ Football Club di Radio DJ, mengulas pertandingan antara Bayern Munich dan Inter Milan dengan menyoroti aspek taktis yang dapat menjadi kunci bagi Nerazzurri di Allianz Arena. Dalam analisisnya, Caressa mengungkapkan bahwa meskipun Bayern Munich mendominasi hampir semua statistik di Bundesliga, ada satu kelemahan mencolok dalam permainan mereka. Saya melihat statistik Bayern Munich, dan ada hal menarik. Di Bundesliga, mereka memimpin hampir di setiap kategori, kecuali satu, mereka berada di peringkat ke-7 dalam jumlah serangan balik yang diterima. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik di lini pertahanan mereka, ujar Caressa. Berdasarkan fakta tersebut, Caressa meyakini bahwa pelatih Inter, Simone Inzaghi, akan memanfaatkan kelemahan tersebut untuk menciptakan peluang berbahaya. Saya pikir Inzaghi akan mengeksploitasi aspek ini, dan serangan balik akan menjadi senjata yang sangat penting bagi Inter di Allianz Arena, tambahnya. Dengan analisis ini, laga antara Bayern Munich dan Inter Milan diprediksi akan berjalan sengit. Kejelian taktik dari kedua pelatih akan menjadi faktor penentu dalam hasil akhir pertandingan. Kemarin ia menjadi target, hari ini ia adalah lawan, dan besok ia mungkin menjadi pemain baru Inter. Omar Solet, bek Udinese, masuk dalam daftar incaran tim pencari bakat Nerazzurri untuk memperkuat lini belakang di masa depan. La Gazzetta dello Sport kembali menegaskan bahwa pemain asal Prancis ini sudah menarik perhatian Inter sejak Liga Champions 2023-2024, terutama ketika RB Salzburg bertandang ke San Siro, memberi kesempatan bagi para petinggi klub untuk mengamatinya lebih dekat. Kesempatan baru untuk menilai Solet datang dalam pertandingan hari ini, meskipun kini yang lebih penting adalah meyakinkan Udinese untuk melepasnya di musim panas nanti. Terlepas dari situasi Francesco Acerbi, Inter memang berencana merekrut setidaknya satu bek muda dengan prospek cerah seperti Solet. Selain Solet, dalam daftar incaran Piero Ausilio juga terdapat nama Sembe Ukema, yang dibanderol Bologna dengan harga sekitar 30 juta euro. Angka yang tinggi, dan Inter akan mencoba menegosiasikan penurunan harga, tulis La Gazzetta dello Sport. Selain itu, negosiasi dengan Bologna juga mencakup Santiago Castro, sehingga sulit bagi Inter untuk mengamankan kedua pemain sekaligus. Namun, satu hal yang pasti, Inter ingin melakukan investasi besar di sektor pertahanan.